Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat kalau ulangi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini pelajaran akidah akhlak yang berjudul kalimat mengenal Allah melalui kalimat tadi. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu supaya belajar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca doa bareng. Mulai. Baiklah, kita lanjutkan ke materi akidah akhlak. Tapi sebelum melanjutkan pelajaran yang sekarang, Ibu akan menanyakan pada kalian pelajaran yang minggu lalu, yaitu mengenai adab bertamu. Adab bertamu ada berapa? Ada 7. Pertama, kita sebelum bertamu atau sebelum berkunjung ke rumah saudara, kita menggunakan pakaian yang rapi, yang sopan. Yang kedua, ketika datang ke rumah saudara atau ke rumah nenek atau kakeknya, kita mengucapkan salam. Jangan langsung masuk. Kemudian kalau tidak ada yang menjawab, bisa mengetuk pintu dengan sebanyak 3 kali. Tuh. Sekarang dilanjutkan ke pelajaran atau materi mengenal Allah melalui kalimat tadi. Apa sih kalimat tadi? Kalimat tadi itu adalah kalimat atau yang diartikan dengan kembali atau pulang. Bahasa Arabnya adalah roja'a yarji'u, itu ya, diartikannya pulang atau kembali. Nah, di sini menerangkan kepada kita kembali itu kembali kemana? Kita sebagai manusia, ya, sekarang ini sedang berada di alam dunia, ya. Kemudian suatu saat nanti kita akan dipanggil sama Allah, yaitu dengan yang namanya meninggal, ya. Nah, kemudian ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 156, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suka mendengar kalimat yang diucapkan di mushola? Supaya sering, bahkan ya, ketika kita mendengar pagi-pagi bangun tidur, kadang-kadang lagi tidur, ada yang mengucapkan di speaker atau pengeras suara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya langsung, wah, siapa yang meninggal, ya, gitu kan? Kemudian dengarkan dulu, akhirnya dibacakan
Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal? Bertanya-tanya kan? Nah, kemudian kita yang mendengarkan pun ikut membacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan kepada kita kalau kita itu adalah akan kembali, bahkan tidak akan kekal di dunia ini, akan dipanggil sama Allah. Apakah mengucapkan innalillahi ini hanya ketika ada orang yang meninggal saja? Tidak ya. Ketika ada bencana atau ada kebakaran atau ada yang terluka atau jatuh, ya, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan sampai ketika ada yang kesandung kakinya sampai berdarah, bahkan sampai ada yang jatuh dari pohon, yang di bawah melihat, ya, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai mengucapkan pas kesandung kakinya, mengucapkannya kata-kata yang kotor, ya, tapi ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi bahwa semua kejadian yang kita alami itu adalah dari Allah. Lalu bagaimana keuntungan dari membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu? Pertama, itu derajatnya akan diangkat oleh Allah. Yang kedua, dosanya akan diampuni. Yang ketiga, diberi ketentraman dan ketenangan hati. Yang keempat, diganti yang lebih baik. Kemudian, bagaimana sikap orang-orang yang tidak bersyukur atau yang tidak beriman? Ya, ada di antaranya orang-orang ketika tertimpa musibah itu dibedakan menjadi tiga. Ya, ada yang beriman, mengucapkan innalillahi, berserah diri semuanya kepada Allah. Tapi ada juga bagi orang yang tidak beriman, ketika tertimpa musibah itu menganggapnya adalah siksaan. Ya, ada lagi yang lalai atau yang disebut dengan tidak bersyukur, ya. Orang yang lalai sebagai itu menganggapnya ketika tertimpa musibah itu menganggapnya azab, ya. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman ketika tertimpa musibah jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, tapi ucapkanlah lafaz innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita perhatikan gambar yang ada di video, ya. Kelompok satu dulu, ya. Perhatikan gambar ini.
Lanjutkan lagi untuk anak laki-laki nih, perhatikan. Ayo tulis pendapat Rizky apa nih? Tentang apa? Kaitkan dengan pelajaran kalimat tarji tadi. Kan ketika tadi kita mengucapkan kalimat tarji itu tidak hanya saja mengucapkannya di waktu orang meninggal, tapi diucapkannya ketika ada musibah, ya. Makanya setelah tadi melihat gambar, dikaitkan berdasarkan pendapat kalian itu bagaimana setelah melihat gambar. Tolong ya. Ya. Kelompok 3. Silakan dibaca hasil diskusinya. Terdapat kelompok 1 dalam video itu berhubungan dengan musibah dan kejadian yaitu gempa atau cobaan dari Allah yang berhubungan dengan kalimat tadi. Dan kelompok 2 udah belum? Lanjutkan kelompok 3. Kelompok 3 berdasarkan video ada terjadinya gempa bumi, kita diharuskan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekarang setelah menyaksikan atau melihat video tadi, dapat diambil kesimpulan ya bahwa ucapan atau lafal innalillahi itu bukan hanya ketika orang yang meninggal saja, tapi diucapkannya ketika kita atau ketika melihat saudara-saudara kita yang terkena musibah, ya. Nah, untuk apa tujuannya belajar kalimat tarji? Supaya kita jangan sombong, ya. Kemudian bagi orang yang mengucapkan kalimat tarji atau innalillahi ini akan diampuni dosanya dan akan diberi ketentraman dalam hatinya. Atau
Terdapat dalam surah apa? Al-Baqarah Ayat 156. hafal semuanya? Insya Allah. Allah. Sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pelajaran berikutnya nanti akan dilanjutkan di kelas 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.